evaluasi atau evaluation ya. Nah, evaluasi sendiri itu adalah suatu kegiatan sampling dan mengukur bahaya dengan metode yang lebih spesifik. Berarti ini udah pakai alat ya, alat yang terukur, alat terpercaya, mungkin yang punya lisensi gitu ya. Nah, evaluasi faktor bahaya lingkungan ini menilai secara kuantitatif tingkat faktor bahaya lingkungan dengan cara diukur, diambil contohnya sebagai contoh uji, pengujian, dan dianalisis laboratorium yang dilakukan dengan peralatan, metode dan prosedur standar yang hasilnya dapat mencerminkan tingkat keterpaparan dan permasalahan teknis yang diuji. Nah, itu mungkin kayak gini ya. Kurang lebih contohnya kayak kegiatan kita di laboratorium Kesmas ya, tapi kita belum melengkapi alatnya. Nanti kalau sudah lengkap, kamu akan merasakan gimana sih rasa kita untuk menguji suatu sampel dia itu berbahaya atau tidak ya. Sampel maksud itu bukan sampel-sampel yang kayak orang penelitian lainnya ya. Mungkin sampelnya adalah suatu lokasi, atau mungkin ada orang, atau mungkin menggunakan debu, atau mungkin menggunakan udara, air, atau tanah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, manfaat evaluasi diantaranya adalah yang pertama itu mengetahui tingkat keterpaparan dari tenaga kerja. Jadi ini si tenaga kerja ini udah terpapar berapa banyak, berapa lama, gimana sih tubuhnya gitu ya. Dan adanya tenaga kerja yang terpapar pada suatu faktor bahaya yang melampaui nilai ambang batas. Jadi kita cari tahu nih, ini pekerjanya nih sebenarnya terpapar. Memang sebenarnya risiko orang bekerja di industri pasti mereka akan terpapar, baik itu secara fisika, kimia maupun biologi. Cuma ada ambang batasnya. Mereka maksimal seberapa sih bolehnya terpapar. Misalnya terpapar debu gitu ya. Mungkin mereka dapat terpapar berapa miligram gitu ya. Nah, kalau mungkin sudah 1 on debu masuk paru-paru mungkin itu udah mati ya. Nah, itu ada standarnya, ada batas atau ambang batasnya, atau NAB, nilai ambang batas. Yang kedua itu mengetahui adanya potensi kecelakaan pada suatu alat produksi tanpa pengaman. Jadi kita cari tahu nih, misal pakai alat kren nih, alat angkut gitu ya, yang untuk angkut alat-alat berat itu. Nah, ini nih kalau kita gunakan gitu aja tanpa pengaman, bahaya nggak sih? Atau kita nggak punya SIM untuk mengendalikan alat berat, boleh nggak sih naiknya? Ya nggak boleh ya kan? Nah, lalu mengetahui efektivitas alat penanggulangan. Maksudnya ini alat untuk alat keamanan kita, misalnya alat penanggulangan itu seperti alat pemadam api. Alatnya itu cuma dipajang aja atau bisa dipakai nggak sih? Nah, kita harus cari tahu alat ini bisa nggak sih dipakai. Atau mungkin kamu sedang berlayar di laut gitu ya, menggunakan kapal pesiar yang besar dan mewah. Nah, di situ pasti ada nih kapal kecil atau perahu gitu ya sebagai kapal penyelamatan, atau untuk supaya misalnya kapalnya tenggelam kayak Titanic gitu ya. Jadi kamu bisa naik ke atas kanopi perahu atau kapal kecil gitu ya untuk pengamanan. Nah, ini tuh cari tahu kapal kecil atau perahu itu tuh aman nggak sih, sesuai nggak sih standarnya, bisa memuat berapa penumpang. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Yang keempat, membantu diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, berarti kita nih harus menyediakan nih tenaga kesehatan yang bisa mencari tahu atau mendiagnosis. Misalnya, kita nih punya pabrik semen, kita punya 10 pegawai. Nah, 10 pegawai kita itu kena penyakit gak sih akibat setiap hari bekerja dengan semen-semen itu? Mungkin mereka jadi ada yang radang paru-paru, ada yang pernapasannya sudah akut, ada yang sudah rusak. Nah, kita harus jadi tahu, kita harus menyiapkan kita sebagai pemilik perusahaan. Mungkin nanti kamu jadi salah satu pemilik perusahaannya, amin ya. Nah, tujuan evaluasi diantaranya itu adalah yang pertama, engineering surveillance, yaitu sebagai monitor efektifan alat-alat penanggulangan untuk mengetahui kemampuan alat produksi dalam mengurangi faktor bahaya lingkungan. Berarti ini mencari tahu ya, atau kita nih mengontrol atau memonitor, itu mungkin mengawasi ya, mengawasi alat-alat keamanan untuk mengetahui kemampuan alat produksi dalam mengurangi faktor bahaya lingkungan. Jadi alat ini aman nggak sih? Misalnya gini ya, di pabrik biasanya itu, di pabrik-pabrik yang menghasilkan asap ya dari pembakarannya, itu kan ada filter tuh di cerobong itu, di cerobong asapnya itu ada filter. Nah, filternya itu berfungsi dengan baik nggak sih? Tersaring nggak sih sebenarnya udaranya itu? Atau itu cuma pajangan, nggak pernah aktif sih sebenarnya? Nah, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, legal surveillance, itu sebagai inspeksi kondisi lingkungan untuk melihat penerapan undang-undang tentang hygiene perusahaan. Nah, jadi
si pemilik perusahaan atau pegawai perusahaan ini menerapkan nggak sih hygiene-nya, atau mungkin mereka cuma melaporkan aja tapi nggak pernah dilakukan atau tidak pernah dilaksanakan. Nah, itu berbahaya, sering kejadian ya di negara 62 ya. Ya. Terus yang ketiga ada epidemiologi dan penelitian medis. Biasanya digunakan untuk mengetahui kadar representatif kondisi lingkungan di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan. Jadi mereka cari tahu dulu nih. Nah, kira-kira kalau tenaga kerja atau pegawai yang bekerja di situ dalam beberapa hari bahaya nggak sih? Dalam berapa jam bahaya nggak sih? Maksimal 1 hari itu berapa jam gitu ya? Kurang lebih cari tahu ya. Oke, contohnya nih. Dia mengukur kebisingan dengan sound level meter. Pernah lihat ya di lab ya? Nah, pengukuran kadar debu atau partikel dengan menggunakan digital dust indicator, melakukan pengukuran pencahayaan dengan menggunakan lux meter atau lux meter kita sebutnya, dan sebagainya. Pokoknya pakai meter-meter, itu alat yang kecil-kecil ya, pernah lihat di labnya. Nah, hasil dari pengukuran ini dibandingkan dengan peraturan atau nilai ambang batas tadi yang boleh ya, yang berlaku. Nah, apakah melebihi nilai ambang batas atau tidak? Nah, kurang lebih